Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi ya. Masih tetap dalam pembahasan contoh soal AKM, di mana kita sudah masuk pada level 3. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas contoh soal dari kompetensi menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma dan persentase dalam bentuk pecahan atau sebaliknya. Nanti disajikan sebanyak 4 contoh soal. Namun sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar channel ini semakin berkembang. Langsung saja kita masuk pada contoh soal nomor 1 bentuk pilihan ganda kompleks. Perhatikan gambar taman di bawah ini. Ini gambarnya. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 60 meter persegi. 1/6 bagian digunakan untuk kolam. 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisa taman ditutup dengan batu koral. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Ini pernyataannya. Kita masuk pada pembahasan. Berdasarkan wacana soal, dapat kita ketahui bahwa luas taman adalah 60 meter persegi. Ini ya. Kemudian digunakan untuk kolam sebanyak 1/6 bagian. Jadi kita tulis 1/6. Berikutnya, rumput dan tanaman lain, kita tulis rumput DKK agar lebih simpel, sebanyak 3/4 bagian. Kita tulis 3/4. Berikutnya, sisa taman ditutupi dengan batu koral, sisanya belum diketahui. Nah, langkah berikutnya adalah untuk mengetahui batu koral, kita perlu menyamakan penyebut dari kolam dan rumput ini ya. Perhatikan penyebutnya 6 dan 4. KPK-nya adalah 12. Maka kemudian 6 ke 12 ini kali berapa? Kali 2. Sehingga 1 dikali 2 juga sama dengan 2. Berikutnya 4 menjadi 12 kali berapa? Kali 3. Sehingga ini 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, sekarang perhatikan. Di sini 2, di sini 9. 2 dan 9 jika dijumlahkan hasilnya 11. Sedangkan penyebutnya 12, berarti kurang 1 atau sisa 1. Nah, sisanya itu berarti bagiannya batu koral. Sehingga kita tulis 1/12. Sekarang kita jumlahkan. 2 tambah 9, 11. Tambah 1, 12. Nah, sekarang kita masuk pada pernyataan yang pertama. Luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Mari kita cek pernyataan 1. Luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Kita tulis, luas taman yang ditutupi dengan batu koral sama dengan, apakah benar nanti 5 meter persegi? Kita cek sama dengan, nanti batu koralnya memiliki bagian 1/12. Kita tulis sama dengan 1/12 kali luas tamannya itu 60 meter persegi. Nah, sekarang 1 kali 60 sama dengan 60/12 meter persegi. 60 dibagi 12 bisa ya? Hasilnya berapa? Ya, betul, 5. Sehingga 5 meter persegi. Nah, oleh karena itu pernyataan 1 ini benar. Kita cek pernyataan yang kedua. Luas taman yang ditutup batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Nah, perhatikan dari pernyataan 2 ya. Yang batu koral lebih luas dari rumput dan tanaman lainnya. Kita tulis batu koral titik-titik rumput DKK. Batu koral tadi 1/12, rumput DKK sama dengan 9/12. Kita tulis seperti ini ya. Nah, sekarang jika penyebut sama, bandingkan pembilangnya. Perhatikan, di sini penyebutnya 12, di sini 12, berarti sudah sama. Jika sudah sama seperti ini, tinggal bandingkan pembilangnya. Pembilangnya ini bagian batu koral 1. Pembilangnya ini bagian rumput DKK itu 9. Apakah 1 lebih besar dari 9? Tidak ya, harusnya 1 itu kurang dari 9. Seharusnya di sini luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang ditutup batu koral. Nah, berdasarkan ini berarti pernyataan yang kedua salah. Karena bagian batu koral lebih sedikit dari bagian rumput dan tanaman lainnya. Contoh soal nomor 2 bentuk pilihan ganda.
Perhatikan gambar taman di bawah ini gambarnya. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 58 meter persegi. 3/8 bagian taman digunakan untuk kolam, 1/3 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisanya ditutup dengan batu koral. Luas taman yang digunakan untuk kolam adalah titik-titik. Ini pilihan jawabannya. Pembahasan. Nah, dari wacana soal dapat kita ketahui luas taman 58 meter persegi. Ini ya. Kemudian bagian taman yang digunakan untuk kolam sebanyak 3/8. Nah, sampai di sini kita tidak perlu melanjutkan ke bagian rumput dan tanaman lain dan batu koral karena yang ditanyakan hanya luas taman yang digunakan untuk kolam. Selanjutnya kita akan hitung luas taman yang digunakan untuk kolam. Luas taman yang digunakan untuk kolam sama dengan nanti baginya kolam dikalikan luas taman ya. Jadi sama dengan 3/8 kali 58 meter persegi. Pekerjaan berikutnya yaitu 3 kali 58 sama dengan 174/8. Berikutnya 174/8 kalau dibagi hasilnya 21,75. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Contoh soal nomor 3 bentuk uraian tertutup. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. Pada label kemasan minuman di samping, dalam 100 ml terdiri dari titik-titik mililiter sari buah apel. Nah, sekarang kita fokus pada sari buah apel ya. Pembahasan. Pada gambar ini, di bagian komposisi, sari buah apel sama dengan 36%. Sehingga kita tulis, pada keterangan komposisi sari buah apel sama dengan 36%. Jika dihitung dalam 100 ml, karena dari wacana soal ini 100 ml ya, berarti kita hitungnya dalam 100 ml. Maka, kandungan sari buah apel sama dengan 36% kalikan 100 ml. Sama dengan 36% kalau dirubah ke pecahan biasa menjadi 36/100 kali 100 ml. Kemudian pengerjaan berikutnya 36 ini dikalikan 100 sehingga sama dengan 3600/100. Pengerjaan berikutnya yaitu ini perhatikan 0 di bagian atas 2, 0 di bagian bawah 2. Maka ini kita bisa coret ya. Coret sehingga tinggal 36 dibagi 1 sama dengan 36. Sebenarnya cara cepatnya bisa kita kerjakan dari sini. Coretnya di bagian sini 100 dengan 100 berarti 1 ya. 36 kali 1 sama dengan 36. Tergantung anak-anak mana yang bisa ya. Sehingga jawabannya adalah 36. Contoh soal berikutnya nomor 4 bentuk uraian tertutup. Perhatikan kemasan berikut. Ini gambarnya. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah apel? Pembahasan. Pada keterangan komposisi sari buah apel sama dengan 36% seperti pada contoh soal nomor 3 ya. Bentuk pecahan paling sederhana dari sari buah apel yaitu sama dengan 36%. Kemudian kita rubah menjadi pecahan biasa 36/100. Berikutnya kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka yang sama. Angka yang sama dapat diperoleh dengan cara FPB ya, FPB dari 36 dan 100. Nah, FPB-nya kita ketahui bahwa hasilnya adalah dibagi 4. Sehingga 36 dibagi 4 sama dengan 9, 100 dibagi 4, 25. Sampai di sini, ini sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Mau dibagi berapa? Tidak bisa ya. Berarti ini bentuk paling sederhananya. Sehingga jawaban dari soal ini, berapakah kandungan sari buah apel? Yaitu sama dengan 9/25. Bentuk pecahan seperti ini bisa kita tulis dalam bentuk 9/25. Kayak gitu ya. Demikian yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.